kabar adik-adik semua? Lasu harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita mau bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan belum? Pasti sudah siap dong Lause. Tapi sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami hari baru, sehingga kami dapat bersama-sama beribadah pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang bantu agar ibadah hari ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir. Kami serahkan doa dan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lasu Cynthia tahu nggak makhluk hidup apa lagi yang Tuhan ciptakan selain manusia? Oh, ada hewan juga Lause. Contohnya burung. Emang kenapa Lause? Nah, burung kan ciptaan Tuhan. Mereka bisa muji Tuhan nggak ya? Bisa dong Lause. Burung-burung bisa memuji Tuhan dengan berkicau. Semuanya bisa memuji Tuhan. Nah, kalau gitu kita manusia jangan mau kalah sama burung-burung. Yuk, langsung ajak adik-adik semua menyanyikan pujian Semua Puji Tuhan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Lause Yulia, tahu nggak grup-grup yang Korea-Korea gitu loh? Contohnya BTS. Tahu Lasu, tapi Lasu bingung. Kenapa ya BTS itu punya banyak sekali fans? Mungkin karena orangnya ganteng-ganteng, terus karyanya juga bagus-bagus Lause. Kalau gitu sebagai anak Tuhan, kita seharusnya mengidolakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu hebat dan sempurna. Karya Tuhan Yesus yang terbesar, yaitu karya keselamatan, telah Dia kerjakan bagi manusia, sehingga manusia bisa selamat dari hukuman dosa. Oh iya ya Lause. Kalau gitu, mari kita selalu jadi fansnya Tuhan Yesus. Kita mau mengidolakan Yesus di hidup kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Yesus idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah Dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi Dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu
yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian ya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana dengan kabar adik-adik hari ini? Doa dan harapan Lausoveni, semua adik-adik di dalam keadaan yang baik ya. Hari ini Lausoveni akan membawakan sebuah cerita firman Tuhan bagi kita. Nah, hari ini Lausoveni bawa sebuah mainan. Wah, keren banget ya. Pasti kalau anak laki-laki pasti punya nih mainan seperti ini. Ini adalah pedang mainan. Siapa yang punya pedang mainan di rumahnya? Kalau anak laki-laki biasanya punya mainan seperti ini. Ada bermacam-macam jenis pedang. Ada yang panjang seperti samurai, ada yang pedang seperti bajak laut punya yang pendek, juga pedang seperti Zoro, dan masih banyak macam yang lain lagi. Firman Tuhan juga menyebutkan tentang pedang sebagai perlengkapan senjata Allah. Pedangnya seperti apa ya adik-adik? Kita berdoa dulu ya sebelum Lause melanjutkan cerita tentang pedang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang kepada Engkau, beribadah, dan waktu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan baca lebih dulu Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di situ ada kata pedang, tetapi bukan pedang biasa ya. Dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Lause mau tunjukkan suatu pedang yang dipakai oleh orang Roma seperti apa pada zaman itu. Seperti ini pedang bermata dua yang dipakai oleh bangsa Romawi di zaman dahulu. Tidak terlalu panjang, hanya sekitar 50-75 cm. Pedang ini selalu ditajamkan di kedua sisinya dengan ujung yang tajam pula. Tentara Romawi biasa memegang pedang di tangan kanan sehingga mereka dapat dengan mudah menyerang musuh, sedangkan tangan satunya memegang perisai. Dengan senjata itulah bangsa Romawi yang dulu begitu terkenal mampu mengalahkan dunia.
Bagian terakhir dari perlengkapan senjata Allah adalah pedang roh. Ini bukan baju besi atau ketopong atau helm pelindung yang kita kenakan di tubuh, tetapi merupakan senjata yang kita gunakan setiap hari. Untuk dapat menggunakan pedang dengan tangkas, seseorang harus berlatih sejak kecil agar dapat menggunakannya dengan tepat sasaran. Pedang yang dipegang ini juga dapat membantu seorang tentara untuk lebih seimbang berdiri dan dapat menyerang lawan kembali. Misalnya, seorang tentara sempat terjatuh. Dia dapat berdiri menggunakan pedangnya sebagai tumpuan. Itulah fungsi pedang bagi tentara Romawi. Lalu, apa kata Alkitab tentang pedang? Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 17. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pedang yang kita gunakan adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu, adik-adik? Ya, itu benar. Firman Tuhan adalah Alkitab. Menurut adik-adik, mengapa Paulus menggunakan pedang untuk mewakili Alkitab? Sangat penting bagi seorang prajurit untuk dilatih dengan keras supaya bisa menggunakan pedangnya dengan baik, sehingga bisa memperoleh manfaat yang maksimal. Setiap prajurit Kristus memerlukan pelatihan yang sama untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan pedang roh ini, yaitu firman Allah. Anak Tuhan harus mencintai firman Tuhan dan setia mempelajarinya, sehingga kita dapat menggunakannya dengan tepat. Kita dapat belajar saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Tuhan Yesus bisa melawan iblis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa dan kuasanya melebihi pedang bermata dua manapun. Kita mau baca sama-sama dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Adik-adik, Alkitab menyatakan bahwa firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pedang Romawi umumnya bermata dua, sehingga bisa digunakan untuk menusuk dan memotong ataupun untuk keduanya sekaligus. Alkitab ingin menggambarkan bahwa firman Allah bisa menyentuh sampai ke hati, pusat dari segala tindakan. Firman bisa menunjukkan niat dan perasaan mereka yang telah membacanya. Ketika kita semakin diisi oleh firman Tuhan, adik-adik, maka kita akan sanggup mengalahkan serangan iblis. Semakin dalam kita mengetahui dan memahami firman Allah, maka kita akan semakin gampang untuk melakukan kehendak Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah yang perlu kita ingat dan perhatikan melalui firman Tuhan hari ini? Terkadang apa yang kita dengar di TV mungkin kedengarannya bagus. Tetapi saat kita membaca firman Tuhan, kita jadi tahu kalau hal-hal itu sama sekali tidak bagus. Misalnya, saat kita mendengar pesan bahwa penting di dalam kehidupan seseorang adalah memiliki banyak barang dan banyak uang. Sehingga orang mau bekerja keras dan belajar giat supaya suatu hari bisa mengumpulkan banyak uang. Padahal Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, bukan carilah uang yang banyak. Kalau kita tidak rajin membaca atau mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan gampang terpengaruh dengan hal-hal seperti tadi. Adik-adik,
dengan membaca Alkitab dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus, maka kita bisa menjadi seperti ahli pedang. Tentunya pedang roh, bukan pedang benaran ya. Dan kita bisa menang melawan dosa. Mari terus berlatih dan terus menjaga pedang roh kita supaya tetap tajam. Salah satunya dengan mengucapkan ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat yang akan kita baca adalah Ibrani 4 ayat 12 yang sudah kita bacakan tadi, yaitu sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Adik-adik, kiranya adik-adik boleh terus hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena kami boleh belajar tentang pedang yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu firman Allah. Di tengah-tengah kehidupan kami, dari sejak kami kecil sampai kami dewasa nanti, kami mau menyerahkan hidup kami, supaya kami memiliki firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat melakukan firman Tuhan, tetapi yang memiliki firman Tuhan itu di dalam hati kami, sehingga kami mampu berjalan di jalan yang benar seturut dengan yang Tuhan inginkan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh kita ingat dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan menyanyikan lagu Persembahan Hanya Tuhan Yang Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak ambil dan memakan, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak ambil dan memakai, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak ambil dan memakai, persembahan hanya Tuhan yang punya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami. Semoga firman yang disampaikan tidak hanya kami dengar saja, tetapi juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati juga persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk aktivitas. Aktivitasnya seperti apa ya, Cynthia? Seperti apa ya? Adik-adik juga penasaran kan? Nah, ini dia aktivitasnya.
Gimana aktivitasnya adik-adik? Seru kan pasti? Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik, jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!